ini nih sahabatnya kita. Bentar dong Melin. Iya, jangan balikin lagi. Ya udah, ntar deh kita nanya-nanya kalau misalnya ada yang datang sini, mbak-mbaknya gitu. Kamu mau cari apa lagi sih ya? Aku kayaknya tuh di apartemen kita makanan udah mau habis. Iya. Iya. Di sini nggak jual ya? Kayaknya sih enggak. Kalau misalnya kamu beli makanan kebutuhan sehari-hari di grosiran, cuma kan ini bukan yang tempat halal, grosiran ya? Yang halal grosiran halal gitu. Oh ada di dekat sini, nggak jauh-jauh. Namanya Indas Halal Meat gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau nyari, kita mau nyari yang halal, ada. Oke. Mau tahu kayak gimana? Kita nggak ke sana kan? Ada liputannya kan? Ada liputannya. Karena kita masih pengen jalan-jalan di department store ini. Iya, nanti kesananya. Tapi sahabatnya kita bisa lihat liputannya berikut ini. Mencari bahan makanan terutama daging segar di Washington DC dan sekitarnya bukan perkara mudah karena toko semacam ini tidak banyak. Salah satu toko yang kami kunjungi di bulan Ramadan ini adalah Indas Halal Meat. Tak lama setelah toko buka, sekitar pukul 9 pagi, kesibukan sudah mulai terasa. Kerja menyiapkan daging-daging halal, kambing dan sapi untuk pembeli atau pesanan satu hari sebelumnya. Toko ini sudah beroperasi sejak 24 tahun yang lalu dan menurut pemiliknya pertumbuhan toko sangat prospektif. Jumlah Muslim semakin bertambah dari hari ke hari. Yeah, Alhamdulillah, thanks God, everything is good, perfect. Yeah, in Ramadan they have more sale because people they want to buy the dates or lot of things more for Ramadan, especially for Ramadan. Selain daging, toko Indas juga menyediakan kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan yang diawetkan hingga makanan segar. Toko berukuran sekitar 6 kali 20 meter padat dengan barang dagangan. Sebagian besar barang dagangan didatangkan dari Pakistan dan India. It's very hard to find the halal food. It's not too many places sell the halal food. And that's Indus is a very good place to have a halal food. They have all kind of halal food and they have all kind of varieties for all other international people. They can get easily all this grocery and halal food over here. Terletak sekitar 1 kilometer dari Masjid Komunitas Muslim di Silver Spring, toko Indas berjejeran dengan warung kebab halal dan salon bagi Muslim. Dari Silver Spring, Maryland, Alam Burhanan, VOA. Ini lucu banget ya, No ya? Lucu banget. Tapi sepertinya ini bukan boneka deh, karena bahannya keras, jadi mungkin untuk dekorasi aja. Iya, berat loh. Iya, makanya. Sahabat Dunia, kita masih bersama kita berdua. Saya Marsha Suryawinata. Dan saya Ratna Lestari di Khan El Khalili. Iya. Wah, nggak ada unta yang beneran, kita bisa pakai unta ini buat dinaikin. Bisa bagus ya, lucu banget. Nggak bisa lah, ya ampun. Ini tadi kameramen kita sempat bilang, wah toko ini punya segalanya kecuali makanan. Kita puasa, dia enggak. Jadi jadi bisa ngomong gitu dia ya. Iya, kalau kita perlu makanan halal, dan makanan halal sekarang banyak di mana-mana, nggak cuma di tentunya di negara-negara yang mayoritasnya Islam, tapi di Amerika mulai membanyak. Juga di Eropa ada. Jadi di Perancis itu ternyata sekarang sudah mulai bermunculan tempat-tempat yang menyajikan makanan halal, dan di departemen di toko di sana itu ada satu seksi sendiri, ada satu section yang memang menjual makanan halal gitu. Oh, wow. Jadi dari sini ini udah berasa nuansa Mesirnya. Sekarang kita ke France. Inilah Sabtu pagi di supermarket Cora, delivery gagang pemukiman utama di Paris yang multi etnis. Di bulan Ramadan ini, sebuah lorong tampak semakin banyak dikunjungi warga Muslim Paris yang mencari bahan makanan halal. Contohnya perempuan asal Maroko ini yang ingin membuat hidangan khas negaranya. There is a soup I prepare, there are bricks, and a little brioche for the evening. Di Perancis terdapat sekitar 5 juta warga Muslim. Jumlahnya kian meningkat, membuat permintaan akan produk halal semakin meningkat sekitar 10 hingga 15% per tahun. Dan di bulan Ramadan tentu terjadi lonjakan. Bagi banyak peritel seperti supermarket Cora, produk halal sendiri bisa menghasilkan 430 juta dolar Amerika selama bulan Ramadan. We have seen lots of activity by big suppliers. Supermarkets are really pushing halal products and furnishing lots of products, along with lots of advertising for halal products. Pada Ramadan ini, untuk pertama kalinya, Isla Delis, produsen terbesar produk daging halal di Perancis, meluncurkan iklan televisi.
Isla Délice, fièrement halal. Penjualan juga didukung oleh promo halal Quora. There are big families that eat traditional food and cook a lot more. And we have modern couples or singles who need practicality, who were born here and adopted French cuisine. Klien mereka paling sering mencari kombinasi antara produk halal dengan tradisi khas Prancis, misalnya foie gras, hati angsa atau bebek yang halal. Moi, je suis une femme qui travaille, j'ai pas le temps de cuisiner. I'm a working woman, and I don't have time to cook, at least not every day. So I am looking for products that are easy to prepare, the meat, the sausages, the ready-to-eat food. Di luar perdebatan sengit di Eropa seputar penyembelihan halal yang tidak membuat ternak pingsan sebelum disembelih sehingga mengundang kritik tentang etika perlakuan terhadap binatang, produsen Prancis tetap semakin kewalahan memenuhi permintaan produk halal. Dari Paris, Prancis, tim VOA. Cantik banget ya kursinya sama meja-mejanya, ini epic banget nih sahabatnya kita. Didatangkan langsung dari Mesir katanya gitu. Iya, dan kata pemilik toko ini semua handmade di Mesir, dibuat dengan tangan. Oh, nah sekarang nih kita sambil duduk mau bacain email dari sahabatnya kita. Dari siapa sih? Dari Sofian Putra. Halo. Hai, Sofian tanya, katanya kalau misalnya di Indonesia itu sebelum Ramadan ada penggerbekan sama polisi gitu. Nah kalau misalnya di Amerika gimana? Ada nggak sih sebelum Lebaran, sebelum Ramadan itu penggerbekan yang dilakukan sama polisi? Menjelang Ramadan ya, Sofian bilang ya. Tapi di Indonesia kan juga selama Ramadan suka ada yang gerebek juga ya, kalau misalnya mengganggu ketertiban umum, apalagi tidak menghormati bulan suci Ramadan. Kalau di Amerika yang seperti itu tidak ada, karena kan tidak semua orang menjalani puasa. Ya, dan memang agama Islam di sini memang menjadi minoritas gitu, dan memang polisi juga kerjanya itu berdasarkan ada laporan tentang biasanya tindak kriminal ya, kayak misalnya ada perampokan, kemudian juga ada penyekapan, ada penembakan gitu. Atau mungkin kalau penggerebekan seperti yang teman-teman lihat di film-film Amerika, biasanya tetangganya melaporkan ke polisi bahwa ini rumah ini ada yang pesta pora gitu, sampai berisik dan mengganggu ketenangan. Nah, itu mungkin digerebek tuh. Tapi jarang memang kalau polisi di sini berbeda gitu, dia tidak mengurusi masalah moral dan juga agama. Jadi memang terpisah moral, agama, dan polisi itu pisah gitu. Polisi memang lebih mengurusi yang tindak pidana lah ya. Iya benar. Semoga terjawab ya Sofian Putra. Sekarang abis ini kita ada apa? Kita masih punya liputan yang menarik, tapi tentunya setelah yang pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.